Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang tidak memiliki agama, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya dalam keseharian kita. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan bugar. Dan tak lupa kita salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Seperti apa yang tertera di gambar, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ariandi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang olahraga, rekreasi, dan pariwisata, yang merupakan pemenuhan tugas dari salah satu mata kuliah saya di Fakultas Ilmu Keolahragaan, yaitu Pendidikan Rekreasi, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ahmad Adil MPD. Semoga kalian menikmati video ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan. Dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya, yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Sedangkan olahraga rekreasi ialah olahraga yang mengarah kepada aktivitas gerak, yang bertujuan untuk kesenangan dan kegembiraan. Biasanya kita dapat menemukan olahraga rekreasi di tempat wisata. Jenisnya juga semakin banyak atau semakin bervariasi, dari mulai yang berpetualangan sampai dengan yang ekstrim. Menurut sejarah olahraga di Indonesia, olahraga rekreasi ini merupakan olahraga yang baru muncul. Aktivitas rekreasi dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu rekreasi aktif secara fisik dan pasif secara fisik. Biasanya digunakan sebagai pengisi waktu luang oleh sebagian orang banyak. Olahraga rekreasi dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan kegiatan apa saja. Olahraga rekreasi tidak dibatasi oleh usia, jenis kelamin, dan kondisi seseorang. Olahraga rekreasi dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, tanpa diikat waktu tertentu. Di Indonesia, induk organisasi olahraga rekreasi ini adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau FORMI, Indonesia Sport for All Federation, dan sudah menjadi anggota dari TAFISA atau The Association for International Sport for All. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis olahraga rekreasi. Terdapat beberapa jenis olahraga rekreasi yang dapat kita laksanakan pada waktu luang bersama keluarga maupun bersama teman-teman, yaitu yang pertama, pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci, perjalanan, yang dilakukan oleh seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu,
bukan untuk menetap atau bekerja, rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut, yaitu tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, patok lele, dan lain-lain. Contoh olahraga modern yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang yaitu diantaranya seperti futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arung jeram, airsoft gun, bela diri, trekking, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawang dari kardus, permainan petak umpet, engrang, bakiak, tarik tambang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang yang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, ataupun kebun. Namun, sebagian juga mempunyai hobi untuk sekedar duduk di pantai untuk menghabiskan waktu luang mereka. Sebagian orang juga mempunyai hobi untuk mengoleksi barang-barang yang disukai dan memperbaiki atau merapikan barang koleksinya ketika mempunyai waktu luang. Selanjutnya kita akan membahas tujuan olahraga rekreasi. Tujuan olahraga rekreasi berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang. Karena olahraga rekreasi merupakan sarana pemanfaatan waktu luang, dapat disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang bisa membahayakan. Sebagai tantangan, apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dan persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi dengan adanya dua dimensi tadi, sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. Selanjutnya dari tujuan rekreasi yaitu sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyak rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan karena rekreasi menawarkan sebuah kesenangan. Yang ketiga, memperoleh kesenangan melalui olahraga. Cara memperoleh kesenangan melalui olahraga yaitu melalui olahraga rekreasi. Karena semua bentuk olahraga dari olahraga rekreasi ini tentunya itu sangat menyenangkan. Yang keempat, tujuan dari olahraga rekreasi yaitu sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial, dengan kata lain manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan manusia lain atau sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah, untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pariwisata. Pariwisata mempunyai dua sifat, yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang yang lainnya diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat agar dapat memenuhi keinginan wisatawan. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor.
orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya atau residen sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan, leisure, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapat upah atau gaji dari perjalanannya itu tersebut. Pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari, yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan wisata, yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, adapun menurut para ahli, menurut Matthiasson dan Wall mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen utama, yaitu yang pertama, a dynamic element, travel ke suatu destinasi wisata. Kedua, aesthetic element, singgah di daerah tujuan. 3. A consequential element, akibat dari dua hal di atas, khususnya terhadap masyarakat lokal, yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan ke luar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Selanjutnya, sumber daya pariwisata. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya pariwisata minat dan khusus. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Menurut Damanik dan Weber, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah yaitu keajaiban dan keindahan alam atau topografi, keragaman flora, keragaman fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam, ekosistem yang belum tentu terjamah manusia, rekreasi perairan seperti danau, sungai, air terjun, dan pantai, lintas alam seperti trekking, rafting, dan lain-lain, objek megalitik, suhu dan kelembapan yang nyaman, curah hujan yang normal, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Venel, sumber daya alam dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain. Misalnya untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss, mungkin cocok dikembangkan untuk atraksi ski ice. Kedua, iklim dan cuaca. Ditentukan oleh latitude dan elevation, diukur dari permukaan air, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempunyai vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya. 3. Topografi dan landforms. Bentuk umum dari permukaan bumi dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa areal geografis menjadi bentang alam yang unik atau landform. Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah atau benua dengan wilayah benua lainnya, sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata. Keempat, surface material. Menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya, yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam. Kelima, air. Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor. Misalnya dikembangkan jenis wisata pantai atau bahari, danau, sungai, dan sebagainya. Sailing, cruises, fishing, snorkeling, dan sebagainya. Yang keenam, vegetasi. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi semua area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan, seperti misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam atau hutan lindung. Yang ketujuh, fauna. Beragam binatang berperan penting cukup signifikan terhadap aktivitas wisata.
baik dipandang dari sisi konsumsi, misalnya wisata berburu dan memancing, maupun non-konsumsi seperti beer-watching. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang dapat menunjang sebuah pariwisata yaitu sumber daya alam yang memiliki lokasi geografis yang baik, iklim dan cuaca yang mendukung, letak topografi yang unik, air, vegetasi, flora dan fauna yang menarik untuk dikelola menjadi daerah perwisatawan. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pariwisata, McIntosh memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia, seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, shopping, travel, dan sebagainya. Secara garis besar, karir yang dapat ditekuni di sektor pariwisata adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, airlines atau maskapai penerbangan. Merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah yang paling besar. Bagi masyarakat lokal, airlines menyediakan berbagai level pekerjaan, mulai dari level pemula sampai manajer. Contohnya, agen pemesanan tiket, awak pesawat, pilot, mekanik, staf pemeliharaan, penanganan bagasi, pelayanan makan dan minum di pesawat atau catering, pemasaran, ahli komputer, staf pelatihan, pekerjaan administrasi kantor, agen tiket, peneliti, satpam, sampai tenaga pembersih atau cleaning service, dan lain sebagainya. Yang kedua, bus companies memerlukan manajer sebagai sumber daya manusia, agen tiket, agen pemasaran, petugas informasi, pengemudi bus, staf pelatihan, administrasi, akuntan, dan sebagainya. Ketiga, cruise companies. Peluang karir terbuka untuk posisi kantor perwakilan dan penjualan, agen tiket, tenaga administrasi, peneliti pasar, direktur rekreasi, akuntan, dan sebagainya. Yang keempat, railroad. Diperlukan tenaga pelayanan penumpang, penjualan tiket, tenaga reservasi, masinis, petugas pengatur lalu lintas, kereta, mekanik, manajer regional atau wilayah, dan sebagainya. 5. Rental car companies. Diperlukan agen penjualan atau reservasi, agen penyewaan, mekanik, pengemudi, administrasi manajer, wilayah atau regional, dan sebagainya. Yang keenam, hotel, motel, dan resort. Memerlukan tenaga general manager, resident manager, controller, akuntan, manajemen train, direktur penjualan, direktur riset, direktur SDM, room clerk, reservasi clerk, front office manager, housekeeper, bellboy, lobby porter, washer, waiter, waitress, bartender, engineer, dan seterusnya. 7. Travel agencies. Memerlukan tenaga administrasi atau penasihat travel, peneliti pemasaran, konsultan, akuntan, reservasi, ahli komputer, dan lain sebagainya. Ke-8. Tour companies. Memerlukan tenaga tour manager, tour coordinator, tour planner, pemasaran, reservasi, akuntan, agen penjualan, grup tour, spesialis, hotel koordinator, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber daya budaya. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan budaya orang lain di belahan dunia, serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain. Menurut IGD, Pitana, dan Iketut Surya Diarta, sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangunan bersejarah, situs monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film, dan penerbit, dan sebagainya. Selanjutnya, seni pertunjukan,
drama, sentra tari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi foto, festival, dan event khusus lainnya. Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. Selanjutnya, kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal seperti sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat. Selanjutnya, perjalanan ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik seperti berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya. Selanjutnya, mencoba kuliner atau masakan setempat, seperti melihat persiapan, cara membuatnya, menyajikannya, dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi para wisatawan. Selanjutnya, sumber daya pariwisata minat khusus. Pariwisata dengan minat khusus diperkirakan akan menjadi tren perkembangan pariwisata ke depan sebab calon wisatawan telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan. Beberapa jenis sumber daya pariwisata minat khusus yang bisa dijadikan atraksi wisata dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, active adventure atau petualangan aktif. Parachute jumping, trekking, off-road, adventure, mountain climbing. Kedua yaitu sport atau olahraga seperti basketball, car racing, Olympic Games, dan soccer. Ya, yang ketiga hobi seperti antiqui, beer festival, craft tour, gambling, videography tour. Selanjutnya, dampak dari pariwisata. Dampak positif pariwisata bagi ekonomi. Pendapatan dari penukaran valuta asing menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata, penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, dampak negatif pariwisata bagi ekonomi. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata, timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat, meningkatkan angka inflasi, dan meroketnya harga tanah. Selanjutnya, dampak pariwisata terhadap lingkungan. Tekanan terhadap sumber daya alam, perusakan habitat kehidupan liar, polusi, dan pencemaran limbah lainnya. Adapun peranan olahraga, rekreasi, dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga, rekreasi, dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang, sehingga manusia bisa tetap berproduktif dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga. Selain itu, olahraga rekreasi berperan penting dalam sosialisasi masyarakat karena dalam pelaksanaannya, manusia berinteraksi satu sama lain. Bidang pariwisata dalam kehidupan ini juga memegang peranan penting. Di antaranya adalah berdampak pada ekonomi karena pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dari penukaran valuta asing, meningkatkan pendapatan pemerintah, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, dan banyak menyerap tenaga kerja. Ya baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang olahraga, rekreasi, dan pariwisata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa berolahraga hari ini. Jaga kesehatan Anda dengan berolahraga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.